mohon maaf ya, kamu mengiyakan untuk menjual keperawanan kamu dengan seharga dibeli, bahasanya dibeli perawannya kamu. Angkanya dibelinya berapa? Palingan aku ngambilnya 6,5. Apakah aku harus membelinya? Orang tua tahu nggak? Tahu. Biar nggak selek ya. Oke. Jadi sebelum mulai Rere, saya mau disclaimer dulu nih sebelum mulai. Jadi nanti apa yang nanti direkam, apa yang nanti kita ngebahas, itu kamu 100% setuju tanpa ada paksaan? Enggak. Yakin? Yakin ya? Iya. Bener tanpa ada paksaan ya? Iya. Jadi benar-benar ini di atas kemauan dari Rere juga kan untuk di podcastnya Bang Ramos ya. Record? Halo Sobat Mantap dan kembali lagi dengan Bang Ramos, sang peracik minuman terbaik di planet Merkurius. Hari ini kita akan ngebahas bukan tentang makanan, bukan tentang minuman, bukan tentang bisnis food and beverage, tapi sesuatu yang mungkin sehari-hari kalian dengar di TV, di radio, di mulut teman kiri kanan, di tetangga, sehari-hari yang mungkin ini boleh dibilang di Indonesia sudah sesuatu yang boleh dibilang lumrah, tapi sebenarnya memang nggak lumrah. Pagi kalau bukan bisnis tentang bisnis ese-ese ya, atau bisnis prostitusi. Nah, kali ini Bang Ramos akhirnya mendapat salah satu orang yang pengen diwawancara, di mana dia juga bergerak di bisnis seperti itu dan beliau mau diwawancara. Dan kita akan langsung aja sambut bintang tamu kita kali ini, Rere. Hai. Wow. Oke Rere, sebelumnya Bang Ramos terima kasih banyak sudah mau hadir di podcastnya Bang Ramos. Sebenarnya yang deg-degan saya, serius. Karena ini hal yang baru ya. Hal yang baru untuk saya ngebahas, untuk saya ngajak ngobrol orang di channel YouTube-nya Bang Ramos. Dan sebelum lebih lanjut jangan lupa di like, jangan lupa juga di komen atau juga di subscribe. Dan kalau ini bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian. Rere, apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, alhamdulillah baik ya. Tos dulu dong, mais. Ya. Rere, kalau boleh tahu sekarang umur berapa sih? Umur 18 tahun. 18 tahun? Masih muda banget, 18 tahun. Dan di usia 18 tahun ini, kalau boleh tahu, Rere asli Jakarta atau mungkin asli sukunya atau lahirnya bukan di Jakarta? Aku aslinya orang Kalimantan. Orang Kalimantan, oke, lahirnya di sana. Di Kalimantan itu sekolah sampai apa? SMA kah atau? Berhenti kelas 6 SD. 6 SD kamu udah berhenti, dan itu pasti bukan keputusan kamu dong, karena kan kamu masih kecil. Tapi boleh tahu nggak kenapa kamu berhenti di usia masih muda untuk sekolah dan di kelas 6 SD? Karena dulu bingung sih mau ikut siapa, mau ikut ayah atau mau ikut si mama. Ntar kalau sendiri sekolah pun nggak ada yang biayain gitu. Sorry, maksudnya kamu bingung untuk mau ikut mama atau papa? Maksudnya berarti mama papa pisah? Iya pisah. Di saat kamu waktu masih kelas 6 SD? Masih kelas 6 SD. Dan itu kamu kalau boleh tahu berapa kakak beradik atau cuman anak sendiri? Aku 2 bersaudara. 2 bersaudara, Rere yang paling bungsu atau yang tua? Aku anak pertama. Anak pertama, berarti yang paling tua ya. Berarti adik kamu sekarang umur berapa? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Lumayan jauh ya. Kamu 18, lumayan selisih 10 tahun ya. Dan kalau boleh tahu kamu di saat itu bingung kan? Mau ikut mama atau ikut papa? Akhirnya kamu ikut siapa? Dulu sempat ikut mama cuman kabur. Kabur? Masa dari SD udah kabur? Kabur? Serius? Iya kabur. Jadi kamu kabur dari ikut mama, kabur. Terus tapi kamu tahu sekarang papa kamu ada di mana? Kalau Sekarang ini kamu tahu nggak papa kamu ada di mana? Kalau bapak kandung itu ada di kampung. Di Tapi tahu? Tahu. Dan bapak masih sering kontakan sama Nggak kamu? pernah. Papa Dari kamu? kecil sampai Dari besar. pas pisah itu udah sama sekali nggak ada kontak? Oke. Kok nekat banget sih kamu mau pengen ke Jakarta, mau ngapain? Cari kerja? Cari jodoh? Ya pengen aja gitu ke Jakarta. Pengen aja. Jadi ya udah, gue pengen, ibaratnya pengen ke Jakarta sekalian juga cari pekerjaan mungkin ya. Pekerjaan. Dan kamu datang ke Jakarta waktu itu 2021, tahu punya teman memang di Jakarta gitu? Punya tapi belum akrab banget.
Jadi kamu tinggal di waktu itu 2021 ke Jakarta itu langsung tinggal bareng teman-teman? Enggak, langsung nyari kerjaan. Langsung nyari kerjaan. Terus pekerjaan kamu pertama kali di Jakarta kerja apa waktu itu? Di LC. LC di karaoke Ya, karaoke di Jakbar. di Jakarta Barat. Di sana berapa lama di LC? Belum, nggak terlalu lama sih pas mau ditawarin kerja di LC. Karena ribet kan. Ribet dan mungkin kamu baru pertama kali Iya, kerja ribet. kan? Ketat juga aturannya. Oh, karena PPKM ya, pandemik ya. Jadi agak ketat, takut diciduk mungkin ya. Oke, jadi itu kurang lebih kisah dari Rere ya, sahabat mantap dang. Nah, Bang Ramos mau pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Rere ya. Re, kalau boleh tahu, ketika kamu bekerja di sana di LC kan hanya beberapa bulan dan itu kan pekerjaan yang boleh dibilang pekerjaan dunia malam dong, karena karaoke-nya kan kebanyakan ramenya sore ke malam ya. Nah, kamu ada perasaan canggung nggak sih, apalagi kamu seorang perempuan dan nggak punya keluarga loh di Jakarta, terus tiba-tiba langsung kerja sebagai LC, itu ada rasa canggung nggak sih? Kalau dibilang nggak apa ya, dibilang nyesel gitu kerja malam, ya nyesel, cuman mau gimana lagi, nyatanya itu yang mudah dapat uang, mudah dapetin uang gitu, ya udah. Nah, kamu bekerja berapa bulan waktu itu, boleh tahu nggak gaji kamu berapa sih waktu itu jadi LC? Mungkin kalau aku nggak terlalu boros nih ya, bisa nyampe 10 juta. Jadi LC. Wah, bahaya sih, Dedek bisa pindah kerjaan ini. Tapi beneran masa LC bisa 10 juta? Itu karena aku Oh, sama tip. sama kerja yang Oh, sama pekerjaan yang menerima tamu itu. Oh, aku mau nanya lebih serius nih, Rere. Kamu pertama kali jadi LC, masih statusnya masih perawat? masih perawan. Terus kamu berani memutuskan untuk terjun ke pekerjaan yang sekarang ini kan nggak mudah loh. Itu gimana ceritanya kamu bisa? Ya karena mudah nyari duitnya gitu. Duitnya. Jadi kamu, mohon maaf nih, kamu pertama kali berhubungan intim itu waktu kamu kerja di LC? Di LC. Dan itu sama pacar? Enggak, sama tamu. Sama tamu? Bangsat banget tamunya ya. Sama tamu? Sama tamu dibeli. Dibeli? Bahasanya dibeli perawannya kamu? Kalau boleh tahu, angkanya dibelinya berapa? Aku karena masa itu susah banget, palingan aku ngambilnya 6,5. 6,5 juta doang. Dan kamu Itu pun setengahnya dikirim ke keluarga. 6,5 juta itu beneran full buat kamu? Atau harus kasih lagi ke tempat karaoke-nya? Enggak. 6,5 Ya jutanya ada juga dibagi bagi ke? sama kokonya yang ngasih tamu. Sama kokonya yang bahasa kasar yang menjual kamu. Berarti 6,5 juta itu bukan buat kamu 100% gitu? Sisa berapa buat kamu setelah udah dibagi ke kokonya? Dia paling kemarin ngambilnya dikit sih, jadi setengahnya buat aku gitu. Setengah banyak loh, kalau 6,5 juta berarti kurang lebih 3 jutaan buat kokonya. Nggak nyampe Nggak 3 nyampe? juta. Berapa juta kira-kira? Kan aku baru kerja di situ juga. Kemarin paling yang ngambil kalau nggak 1,7, 1,5 kayaknya. Kurang lebih let's say lah 1,7 juta. Berarti dari 6,5 juta dipotong 1,7 juta, itulah yang sisanya buat Rere. Buat aku. Dan dari pekerjaan itu pun, dari pertama kali kamu jual ke perorangan kamu itu, kamu bagi lagi buat keluarga di sana. Kalau boleh tahu, emang di kampung itu pekerjaan sulit atau ada tapi penghasilannya nggak banyak? Dibilang sulit pasti sulit, karena kalau di kampung kerjanya cuma kerja sawit. Sehari aja 80.000. 8 kali 3, 1,6. 80.000 ya? 2,4. Itu kan nggak mungkin juga Senin sampai Minggu ya. Berarti kurang lebih 1 jutaan sampai 2 juta ya. Dan menurut kamu itu kecil? Kecil sih.
Memang biaya di kampung mahal gitu. Kayak Jakarta gitu. Kos-kosan bisa 2 jutaan gitu. Kalau dibilang mahal, mahal sih, soal susah banget di kampung dah pokoknya. Oke. Wah, makin seru ini kita ngobrol. Jadi, kamu pertama kali, kita kembali lagi cerita yang tadi ya. Kamu kerja di karaoke, mohon maaf ya, kamu mengiyakan untuk menjual keperawanan kamu dengan seharga 6,5 juta rupiah. Menyesal nggak waktu pertama kali ngelayanin customer itu? Nyesel banget. Sampai sakit, pusing, sakit, demam gitu. Demam. Saking nyesel. Terus nggak tahu kenapa, bukannya berpikir untuk pokoknya kau harus berhenti deh. Malam. Nyuruh jatuh aja kayak gitu ke dunia malam. Lanjut aja gitu dah Lanjut pokoknya. aja. Dan akhirnya Rere memutuskan setelah kejadian itu, ya udah kepalang ketanggung lah bahasanya, ya udahlah jalanin. Berarti kamu punya ibaratnya apa sih bahasanya ya, mami ya? Iya. Yang masarin kamu lah. Berarti akhirnya kamu masuk ke dunia itu begitu. Iya, masuk. Dan waktu itu setelah kejadian yang pertama itu udah seterus aja gitu sampai kamu yang berapa bulan di tempat karaoke itu? Nggak nyampe berbulan sih. Nggak nyampe berbulan. Terus apa yang bikin kamu ya udah deh saya keluar dari tempat pekerjaan karaoke itu? Aku keluar dari situ karena aturannya terlalu berat. Aturannya terlalu berat menurut ketat kamu. banget gitu. Nah, Bang Ramos mau tanya lagi nih. Setelah kamu keluar, berarti sampai sekarang kamu masih geluti di dunia seperti itu. Masih. Di usia 18 tahun. Kamu nggak takut misalnya kena penyakit atau hamil, terus masih usia muda gitu, nggak takut? Nggak terlalu takut sih, karena aku setiap ada tamu, aku pasti pakai pengaman. Pakai kondom maksudnya. Pakai kondom. Terus ada nggak yang tamu yang sampai saya nggak mau deh, pokoknya saya nggak mau pakai kondom misalnya? Ada. Ada. Kalau ada tamu nih nggak mau pakai kondom, nggak jadi main, di cancel gitu aja udah. Oh, kamu keras gitu. Iya, Kalau karena- dia maksa nggak boleh gitu. Nggak boleh. Tapi nggak takut kalau cuma berdua di kamar gitu? Enggak. Apalagi badan kecil kayak gini dapat pelanggannya yang besar bisa digambar nanti pingsan kamu. Hah? Nggak takut. Dan sampai sekarang nggak ada yang sampai kasar sama kamu gitu. Nggak ada. Karena kamu nolak gitu. Ya nggak ada. Aduh. Rere, di usia 18 tahun ini kan usia yang boleh dibilang kalau zaman sekarang orang bilang kan era milenial ya. Era milenial itu kan di usia range-nya 18 tahun. Di usia kamu yang 18 tahun ini sekarang kamu nggak pernah kepikiran untuk berhenti gitu dari pekerjaan ini? Yang kan banyak sekarang sebenarnya peluang gitu. Pikiran untuk berhenti nggak ada, karena pikiran aku sekarang lagi Kumpulin uang. kumpulin uang, pokoknya uang dan uang, otak mah gitu. Kalau masalah resiko biar aku nanggung sendiri gitu udah. Amit-amit nih, misalnya kalau kamu hamil nanti gimana? Masih muda loh. Buang. Anjing! Serius? Segampang itu kamu ngomong buang? Lagi sehat kan? Lagi sehat kan sekarang? Oke, sahabat bener-bener gue pusing. Kali ini gue podcast yang bener-bener amazing ya, Rere. Rere, di usia kamu yang 18 tahun ini, kamu sudah menjalani bisnis ini tuh berapa lama, berapa bulan kira-kira? Dari pertama kali kamu ngelayanin yang kamu bilang koko-koko itu tuh? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Terus kamu bekerja setiap hari atau ada kalau hari ini aku pengen libur gitu? Jadi kalau buat sistem kerjanya aku tiap hari. Tiap hari. Dan selama 4 bulan ini, let's say lah di bulan, ini bulan Desember ya, bulan November lah kita bicara ya. Di bulan November itu dalam 30 hari itu kamu bisa berapa hari kerja? Ya kerjanya bisa Full? sampai full gitu. Sampai full. Dan itu setiap hari ada yang kontakin kamu untuk ngajak
Ada. Setiap hari? Kadang Kamu nggak capek? iya nggak capek lah, pokoknya layanin aja sekuatnya gitu. Jadi jangan bilang cewek itu lemah ya. Kalau boleh tahu, kamu sehari bisa dapat berapa customer? Tamunya Rata-rata di bulan November? 5 tamu, Oh my God. kadang bisa lebih Rata-rata kalau bisa lagi 5 tamu. mampu. Dan kamu nggak takut gitu, maksudnya kayak yang tadi yang Bang Ramos bilang, bisa mungkin kamu bisa hamil, bisa sakit gitu loh, nggak takut? Enggak, karena Atau disiksa sama customer gitu? enggak. Karena kok enggak setiap hari sih periksa gitu. Kamu dari 4 bulan ini udah pernah cek nggak sih ke rumah sakit? Udah Ada sakit apa? Mohon maaf, kayak misalnya mungkin yang sering identik ya, selain penyakit kelamin, AIDS, HIV gitu udah tes? Udah pernah tapi nggak pernah kena penyakit. Nggak kena ya? 5 customer setiap hari selama kurang lebih berapa bulan ini, kamu nggak ada kepikiran sama sekali misalnya target, walaupun tadi Bang Ramos sudah tanya sih, maksudnya gue mau stop deh dulu, angka rupiah berapa sih di kepala kamu untuk bahwa enough gue stop kalau gue dapat income atau tabungan gue di rekening gue udah segini? Belum ada mikir segitu, intinya lanjut terus. Lanjut terus. Bang Ramos mau tanya lagi nih, satu customer itu kamu charge-nya berapa? Satu pelanggan. Satu pelanggan nih, kalau satu pelanggan Let's say si A mau booking kamu ya, bahasanya lah ya. Kalau si A ini mau booking kamu, dia harus bayar berapa? kadang 600, kadang 700. Orang tua tahu nggak? Tahu.